ingkang wus misuwur. Jadi beksan utawi tari ya, utawi tari Bedayan Ratu Gayatri itu terinspirasi oleh kelahiran anak saya yang ketiga. Kebetulan lahir di tanggal 1 Januari. Jadi saat itu saya terinspirasi untuk membuat sebuah tarian dengan judul Bedayan Ratu Gayatri. Nah, tari Bedoyo sendiri itu kan sebenarnya harapan ya. Itu sebuah harapan. Karena sangat greget bukan keraton, maka ya judulnya adalah Bedayan. Karena bukan keraton, karena Bedoyo itu yasan dalem sinuwun, jadi rasa yasan. Karena cipta dari seorang raja, karena itu hanya tiruan, maka nama Bedayan. Ratu Gayatri sendiri adalah nama dari anak saya yang ketiga. Tentu geraknya adalah gerak putri. Yang pertama itu, yang kedua di dalam penggarapannya meskipun ini adalah untuk tari pesisir ya, pesisiran. Itu tari pesisir gaya Semarangan, gaya saya gitu ya, artinya memang bentuk ragam dari greget tetap menggunakan idiom-idiom yang ada di keraton. Jadi Bedayan itu kan penarinya 9 ya, di 9 ya. Dalam aturan-aturan atau idiom-idiom baku dalam tari Bedayan atau Bedoyo itu kan ada kawas tangan atau dinamai ada batak itu kepala, artinya seperti itu ya. Terus ada bulu, ada apet, ada endel, apet ini, apet ngajeng, apet apa, apet acep ya. Ada buncit dan sebagainya. Ini kan sebuah idiom-idiom yang harus dilakukan oleh penari-penari Bedoyo. Dayan tetap batak, tetap ada bataknya, tetap ada dodonya, tetap ada apetnya, tetap ada buncit dan sebagainya. Artinya bahwa ini adalah aturan-aturan baku. Nah, dalam Ratu Gayatri saya juga menggunakan ragam-ragam seperti posisi atau gawang atau kalau ngarani konfigurasi atau gawang. Dalam Bedayan itu kan ada, kalau japlangan itu, kalau pantai itu, kalau di Bedayan istilahnya ada motor mabur gitu ya. Bentuk kayak motor mabur. Kemudian japlangan, kemudian jejer wayang baris, urut kacang, ada lagi yang tiga dan sebagainya. Artinya bahwa itu yang saya lakukan harus semacam itu. Terkait dengan gerak, itu geraknya tetap dasarnya adalah tradisi Surakarta yang kami kembangkan sesuai dengan yang ada di Kota Semarang. Jadi kalau Kota Semarang ini memiliki geografisnya, panas dan kemudian topografinya, memiliki pantai, laut-laut, memiliki gunung, memiliki kawasan perniagaan. Nah, ini gerak-geraknya akan muncul dengan dasar gaya Surakarta maupun Jakarta akan muncul di tari Ratu Gayatri ini. Kembali ke konfigurasi tadi, tetap di dalam konflik peperangan ada gaya posisi bentuk perang, pasangan perang itu ada. Nah, itu nanti yang handle ataupun yang buncit itu nanti juga menyesuaikan harapan yang ada di Bedayan Ratu Gayatri. Terkait busana tentu tetap dandanannya ya, karena kita di wilayah ada Surakarta ya, mesti ya semi-semi Surakarta dan pasti semi-semi Semarang. Seperti apa dari posisi atau itu. Kalau Bedoyo itu kan di keraton itu kan sebuah harapan, penggambaran, filosofi dan sebagainya. Jadi Bedoyo di keraton itu kan menceritakan. Nah, Bedoyo Lolo bercerita tentang tokoh wayang Brotoseno. Werkudara itu mencari
kayak gong suseng angin mencari kereta parito maring suci itu digambar di Bedhaya Lolo. Ada lagi Bedhaya Juru Dase, ada lagi tentang pasien ya, tentang katresnan itu, ada lagi Bedhaya misalkan orang tari-tari sakral yang memang permohonan hujan misalkan itu ada Bedhaya Anglir Mendung dan sebagainya. Harapan-harapan itu menjadi sebuah inspirasi bagi saya ketika saya membuat tari Bedayan Ratu Gayatri. Jadi punya harapan bahwa kelak sosok anak perempuan ini menjadi orang yang berbakti pada orang tua, berbakti pada negaranya, tentunya kepada agama dan sebagainya. Artinya bahwa harapan-harapan itu mencoba dituangkan dalam sebuah rasa syukur dalam bentuk tarian. Jadi misalkan yang pertama maju pesannya itu ya kapang-kapang sama masuk di arena pentas di pendopo atau di mana, setelah itu tetap menembah sembahan itu menembah kepada Tuhan mau keselamatan dalam menari kan, urutannya seperti itu. Baru sekarang sindet, kemudian ada skarsu dan sebagainya itu muncul di dalam ragam-ragam gerak itu. Ratu Gayatri ini kan tidak baku seperti tarian jadi gaya Surakarta ya, tapi kami hanya sebagai dasar kami memang gaya Surakarta ya, ada beberapa Jogja juga ya, ngitingan itu gaya Jogja, tapi khasnya di tari Gayatri sendiri ya karena Semarang memiliki pelabuhan, gerak-gerak dasar, perniagaan, gerak-gerak atas tinggi itu kan punya gunung. Ya, punya perbukitan, Semarang punya perbukitan, jadi ada gerak-gerak atas. Kemudian kalau orang bilang itu bahwa Semarang ini tari-tari kagetan karena kondisinya adalah tropis panas, tapi ketika hujan terus, hujan panas itu terus, dan lingkungannya adalah memang di wilayah pesisir itu anginnya panas dan sebagainya. Maka bentuk tariannya ya tari-tari yang memang lebih dinamis dibanding di Surakarta. Jadi kalau sama ya, karena acuan saya atau latar belakang saya, kami mencoba mengadopsi bedaya yang ada di keraton itu, kami adopsi karena kita dari wilayah pesisir, tetap gerakan alus-alus dasar dari Surakarta. Jadi sekarang-sekarangnya ragam-ragam geraknya ya ragam-ragam memang dari Surakarta, hanya karena ini wilayah pesisir ya ada perbedaan sedikit dengan hentakan-hentakan yang agak berbeda ya. Tapi dasar-dasarnya sama, Ridho Sampur tetap sama, Ridho Sampur sebelah ngembat sama ya. Maksono itu sama, Maksono Sampur, kemudian Pelkarno, gerak-gerak itu sama ya. Gerak-gerak Mangenjali itu masih sama, semuanya masih utuh dengan menggunakan gaya Surakarta. Hanya ini karena wilayah di Semarang, maka dengan balutan musik yang juga agak Semarang sedikit agak keras, berbeda. Jadi diawali paretan itu ya paretannya yang bercerita tentang Ratu Gayatri itu siapa, lahir tahun berapa, putranya sopo, itu di dalam syairnya tulis semua. Diharapkan sebagai sosok besok jadi anak gadis yang baik, yang berbakti itu aja dalam syair-syair itu. Sama seperti Surakarta, jadi gayanya kita tetap gaya Surakarta, jadi menggunakan ketawang tetap ya. Ketawang, paretan, tawang sama sih sebenarnya. Kita ya ada beberapa yang memang agak Semarangan sedikit ya, karena memang gede-gede Semarang dulu memang sudah diciptakan dulu sebelum Pak Narto Sabdo, kemudian Pak Narto Sabdo ini melanjutkan. Jadi dulu sudah ada gede-gede Semarang, kami tidak tahu awalnya siapa, tapi Pak Narto ini kan hanya melanjutkan. Oh, gede Semarang seperti ini ya, sudah melanjutkan, artinya seperti itu. Jadi ada. Kalau Bedhaya itu pasnya ya sudah mencapai 17 tahun ya, karena kalau anak-anak ya belum tekan, karena Bedhaya itu kan pakai rasa nih, pakai rasa, gerakannya anggur rasa. Dia belum lepas dari anak-anak,
minimal 17 itu sudah melewati 17, 18, 19 itu kelas-kelas itu ya, kelas-kelas umur-umur yang memang baru berinjak ke dewasa. Kalau masih anak-anak kurang pas ya, karena pengendapan, tari budaya itu tari kendapan. Kendapan semua Cipta Rasa Budi Karso ini harus menep kalau di bahasa Jawanya menep atau mapan, kira-kira mapan itu. Secara filosofi ya mapan itu ya sudah mantap sebagai seorang dewasa, berpikir dewasa.